Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi pilihan dan teraktual telah dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama kami sajikan untuk Anda. Polisi meringkus seorang wanita yang mencuri 7 motor di kota Jayapura. Kapolda Papua Tengah pastikan situasi di Puncak Jaya aman pasca bentrok antar 2 pendukung paslon. Cabai dan tomat di Pasar Merauke mahal karena lahan petani tergenang air akibat cuaca buruk. NI tak berkutik ketika ditangkap tim Resmob Polresta Jayapura Kota. Perempuan itu ditangkap karena dugaan pencurian motor. NI tak beraksi sendiri, namun bersama kekasihnya. Saat melakukan aksinya, NI bertugas mengawasi situasi sekitar, sementara pacarnya yang mencuri motor. Sudah ada 7 motor yang dicuri pasangan ini. Kapolresta Jayapura Kota Kombes Victor Makbon mengatakan polisi sudah berhasil menyita 7 motor hasil curian. Kasus ini bisa diungkap bersama-sama dengan jajaran Polsek Heram yang terjadi pada tanggal 6 Januari 2025 di Jalan Karang, Toko Seva, Distrik Heram, Kota Jayapura. Ini TKP yang terakhir ya dilaporkan karena ada kurang lebih ada 7 kendaraan ya hasil dari pengembangan ya yang dilakukan ya tindak pidana curanmor ini dilakukan oleh 2 orang tersebut ya dia pacaran ya yang lakinya masih BBU. Polisi hingga kini masih mengejar kekasih tersangka yang merupakan otak pencurian motor. Tersangka NI saat ini berada di balik jeruji besi Polresta Jayapura Kota dan terancam hukuman penjara 12 tahun. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Tim SAR Merauke mengevakuasi seorang anak buah kapal kargo Kawamas pada hari Sabtu. Dwi Yaim yang sakit dievakuasi oleh tim SAR dari perairan Merauke karena kapalnya tidak bisa merapat ke pelabuhan Yosudarso. Nahkoda kapal terpaksa meminta pertolongan tim SAR karena anak buahnya memerlukan perawatan di darat. Dwi langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Merauke untuk mendapat perawatan. Masalah kendala saya rasa tidak ada karena tim rescue yang berangkat itu sudah terlatih dengan baik dan kemudian alat yang digunakan tadi adalah RBB dengan kapasitas yang cukup memadai juga. Kemudian sudah aman untuk digunakan alat itu. Kemudian kita menyampaikan ke para anggota-anggota atau ABK kapal tadi itu bahwa setiap melaksanakan kegiatan maupun apapun yang dia laksanakan harus memadai peralatan-peralatannya semua dan meyakinkan bahwa sudah memakai safety untuk melaksanakan kegiatan supaya jangan sampai ada kendala seperti itu lagi. Nah, makanya harus kapten kapal harus memperhatikan anggota-anggotanya supaya setiap melaksanakan kegiatan atau apapun yang dilaksanakan harus mematuhi protokol keselamatan. Kasih Ops SAR Merauke juga mengimbau kapal yang ada ABK sakit wajib melapor sehingga bisa langsung ditangani petugas medis di darat. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Tim SAR gabungan Mimika hingga minggu kemarin masih terus mencari salah satu penumpang perahu cepat yang tenggelam dihantam gelombang tinggi. Tim SAR mengerahkan 3 armada dalam mencari korban. Bersama keluarga korban, tim SAR menyisir perairan Puriri. Operasi SAR kecelakaan kapal Bambu Triple Engine dari Pulau 3 ke Timika yang mengalami kecelakaan di Puriri dengan 1 orang masih dalam pencarian atas nama Amir. Untuk pencarian kemarin hari ketiga dengan hasil masih nihil sesuai dengan SAR Map Prediction. Kemudian hari ini hari keempat
tim sudah bergerak ke lokasi untuk melaksanakan pencarian. Untuk pencarian hari ini menggunakan 3 alut, 2 rubber boot dan 1 rib. Untuk rib sesuai dengan SAR map prediction akan bergerak keluar melewati kurang lebih 3-5 nautical mile. Kemudian untuk rubber boot melaksanakan pencarian di lokasi kecelakaan longboat tersebut, kemudian di Puriri dan di Pasir Hitam. Dan untuk di Puriri dan Pasir Hitam untuk menjangkau area yang lebih luas menggunakan drone untuk melakukan pengamatan. Untuk RIB sendiri untuk melaksanakan pencarian untuk daerah yang dalam atau terluar akan dilanjutkan sampai ke Pulau 3. Pekan lalu, longboat yang membawa 3 orang bertolak dari Pulau 3 dengan tujuan kota Timika, namun tenggelam akibat dihantam ombak besar. 2 orang berhasil menyelamatkan diri, sementara 1 penumpang bernama Amir Caco hilang dan hingga saat ini belum ditemukan. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Pasca bentrokan antar pendukung calon bupati dan wakil bupati Puncak Jaya, Kapolda Papua Tengah Brigjen Alfred Papare bertemu dengan Forkopimda pemerintah Kabupaten Puncak Jaya dan pendukung calon bupati dan calon wakil bupati Puncak Jaya, Papua Tengah. Kapolda Papua Tengah mengajak para pendukung pasangan calon untuk menjaga keamanan dan ketertiban dan menghindari bentrokan yang menyebabkan korban jiwa dan luka-luka. Ia juga mengingatkan masyarakat setempat untuk tidak memalang jalan atau fasilitas umum dan membawa alat tajam atau alat perang. Kami hadir di sini tidak memihak ke siapapun, tapi Bapak Ibu yang hadir hari ini dari pihak mana saya berikan hormat, ya. Itu sudah menandakan ada itikat baik, ada punya niat baik, ya, untuk duduk bicara dengan kita. Karena tujuan saya datang ke sini untuk bertemu kedua belah pihak, selesaikan masalah ini. Kita tidak mau ada korban jiwa yang mati sia-sia. Ingat, jangan ada darah yang tumpah, karena kalau darah tumpah itu harganya mahal. Bukan harga dengan uang, bukan ya. Kita bukan bicara uang, tapi darah manusia itu harga yang mahal. Artinya kita manusia ini tidak punya hak untuk membunuh orang. Untuk mengantisipasi kerusuhan, Polda Papua Tengah menyiagakan 500 personel gabungan TNI Polri serta memperketat pengamanan di Kabupaten Puncak Jaya. Sebelumnya terjadi bentrokan antara pendukung 2 calon bupati Puncak Jaya. Bentrokan dipicu isu yang menyebutkan Mahkamah Konstitusi sudah menjatuhkan putusan perkara sengketa pilkada pada hari Rabu lalu. Dalam insiden tersebut, 1 orang tewas terkena anak panah, lebih dari 130 orang terluka, dan 32 rumah dibakar. Dari Puncak Jaya, Papua Tengah, Hendra melaporkan.